ini kan perubahan. Mhm, Jadi tadinya udah hidup itu udah ada organisasinya yang mereka jalanin tiap mhm. hari, tiba-tiba si organisasi ini mesti diadaptasi lagi dengan kehadiran orang baru. Apa tantangan yang dihadapi orang tua, Mm-mm. eee, begini, di anak-anak usia berapa aja sih yang paling menantang gitu untuk Oke. dikenalkan dengan sosok baru sebagai ayah atau ibu? Ya, tentu saja anak yang kesadarannya sudah ada ya, Mas. Kalau Mhm, dia masih bayi ya, atau oke. balita yang kecil banget, mungkin nggak Nggak terlalu paham ya? sadar Mhm ya. mhm. Oh, kurang paham dia sama situasi di sekitarnya. Tapi anak yang mulai kesadarannya kayak anak sekolah dasar yang mendekati kelas 4, kelas 5, atau anak-anak di Oh, SMP yang sudah remaja puber pertama gitu mhm, kan ya. Nah, ini yang kritis dan mereka sudah cukup lama berada mhm. hanya berdua ya atau bertiga dengan orang tua Ya tunggalnya. Jadi ya. kan kemudian ada orang baru yang kadang-kadang membuat anak kalau ngomong sama saya bilangnya gini, Mhm. kenapa sih tante atau oma ya, kenapa sih oma mama harus nikah lagi gitu kan, dulu waktu cerai sama papa juga nangis-nangis gitu ya, kenapa sekarang mesti mesti nikah lagi katanya gitu kan ya, kita udah enak kok begini nggak usah ada papa baru gitu Mhm. kan. Nah sulit banget nerangin sama si anak bahwa ibunya sebagai manusia normal dewasa itu membutuhkan pendamping Ya ya laki-laki kan ya gitu ya. ya. Nah, terus anak-anak protes gitu karena mereka sudah merasa nyaman. Bagaimanapun juga, Mas Daniel, ini kan perubahan. Mhm Jadi tadinya udah hidup itu udah ada organisasinya yang mereka jalanin tiap mhm hari, tiba-tiba si organisasi ini mesti diadaptasi lagi dengan kehadiran orang baru. mhm. Dan orang baru ini kalau di negara kita, itu kan kalau dia misalnya ibu ya, ibu single parent, orang baru ini kan akan jadi kepala keluarga ya, Mas Daniel. Iya Jadi betul dia kan, betul ya dia kan akan mimpin. Jadi kan betul. harus keberhasilannya memimpin keluarga baru ini kan membuat si calon ayah ini mesti sangat berhati-hati membangun hubungan, terutama kalau anak sambungnya itu udah masuk masa remaja, udah mulai Oke, kritis dan ya, udah betah sama ibunya yang single oke. parent atau bapaknya yang single parent. Oke. Eee, lalu apa yang harus dilakukan ketika ketemu sama anak-anak yang di usia-usia tadi, Bu? Oke, cuma nomor satu, cuma satu. Kalau kita lihat di film-film ya, Mas kan ujung-ujungnya mesti happy ending. Dan kita, ya kan gitu ya. Dan kita Iya. lihat kalau kita mau mundur ke belakang, kita lihat apa yang dilakukan. Yang dilakukan kan mencoba mengenalkan calon baru ini kepada Mhm anak-anak mhm. dan mengenalkan anak-anak ini kepada calon baru Oke. dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya menurut saya ya, kalau ayah yang dikenalkan itu menurut saya jauh lebih mudah. Walaupun si ayah ini kelak akan jadi pemimpin keluarga. Mhm Tapi ayah itu kan relatif tidak di rumah ya Mas Daniel ya. mhm. Jadi relatif lebih banyak keluar bekerja dan sebagainya. Oke Sehingga oke. dia mungkin tidak terlalu menimbulkan gangguan buat anak-anak yang sudah terbiasa dengan single parent-nya. Mhm. Nah, kalau misalnya ibu baru yang masuk, ini lebih bermasalah gitu ya. Oke. Karena Mas Daniel tahu sendiri cerita Putri Salju, Oh iya cerita apa benar. namanya, ya bawang merah, bawang Betul putih gitu kan betul ya. Itu kan menempatkan perempuan ibu tiri sebagai makhluk yang jahat. betul. Ari Dan Anggara ya, Bu, ya. ya Bu itu Asri tahu dia nggak Ari ya. Anggara, Bu? Masih ingat, Masih masih ingat ya? ingat Ari Anggara kayak gitu kan. Jadi tokoh perempuan yang masuk ini kan disorot lebih tajam, Ya bukan ya cuma oleh si anak tapi juga oleh sekitarnya. Jadi ya. poinnya adalah bagaimana mereka berkenalan secara alamiah. Jadi artinya yang mau nikah ini jangan buru-buru ya Mas Daniel ya. Oke. Ya kan manusia ini kalau mungkin otak bisa dipengaruhi dengan cerita-cerita dengan informasi. Tapi hati itu kan harus ditambatkan istilahnya ya. Mhm Dan mhm. penambatan hati itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah bergaul. Kan gitu ya, Oke. Mas. Malah menurut saya Mas Daniel, seandainya ini terjadi misalnya pada Mas Daniel, amit-amit ya. Mhm mhm. Seandainya terjadi pada Mas Daniel, kalau misalnya mau nikah sama seorang perempuan yang sudah punya anak, menurut saya sih Mas Daniel mesti deketin anaknya dulu, gitu Oh kan ya. gitu? Iya, karena ibunya gampang, ibunya mau orang dewasa dan hubungan dengan dia kan Oh. udah jelas kalau udah bisa berhubungan dekat, Mas Daniel udah jadi gebetan dari perempuan Mhm itu ya. mhm. Itu kan tinggal ngembangkan hubungan. Berarti kan mungkin ada jatuh cinta dalam proses Ya itu ya yang ya. tinggal. Tapi kalau anak sebagai yang diurus sama si ibu Mhm. ini kan belum tahu dia siapa dan belum tentu jatuh cinta. Jadi lebih baik kalau proses sebelum bicara mau nikah, sebelum bicara mau punya bapak baru atau mau punya ibu baru, Mhm lebih baik bergaul. Apalagi kalau bapaknya bawa anak, ibunya bawa anak. Itu mhm. lebih seru lagi kan gitu, Mas. Nah, terus dibikin bergaul dulu, kenal dulu. Nanti kalau udah hatinya yang bicara, saya suka gitu kan ya. Terasa kebaikannya, terasa kesenangannya punya kakak-kakak gitu kan. Mhm. Nah, terus masuk pernikahan akan jauh lebih
ini apa namanya smooth, lebih lebih halus kan Ya, gitu ya, ya. ya. Tapi kalau misalnya belum, kan itu akan terjadi perang dunia di dalamnya, Mhm. macam-macam intrik-intrik mungkin di antara anak-anaknya ya barangkali. Oh, ibu mertua juga masuk ikut campur gitu kan. Mungkin jahil terhadap terhadap ibu barunya dan sebagainya. Kalau Oke, saya oke. menganggap begitu. Jadi anak ini buat saya karena gini, menurut saya nggak ada bekas anak ya, Mhm, nggak ada bekas ibu atau bekas bapak. Tapi ibu baru dan bapak baru itulah sesuatu yang masuk dalam kehidupan di mana relasi anak dengan orang tua yang ada itu dari single parent itu sudah terbangun lama. Sehingga orang baru ini nggak bisa mutus begitu saja, mhm, gitu kan mhm, ya. mhm. Dia mesti masuk sampai dia bisa diterima dengan hati, bukan dengan pikiran. Kalau pikiran itu informasi kan biasanya garing ya, Mas. Ya, ya. Tapi sayang gitu kan, sayang, cinta, dan ini butuh waktu untuk sama-sama sama anak-anaknya. Bahkan saya berpendapat anaknya dulu. Kalau bisa cocok sama anaknya dengan ibunya atau bapaknya akan jauh lebih mudah karena Mhm, udah ada jatuh cinta di situ, udah mhm, ada mhm, tertarik di situ kan tinggal dikembangkan kan gitu mhm, Mas Dani. mhm.